terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Mari saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita serahkan hidup kita, pergumulan kita serahkan pada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapa, atas kasih penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Sehingga kesempatan pagi hari ini Tuhan kami boleh datang sembah sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau menilik kami Tuhan, menilik setiap hati kami yang datang Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Ajarkan kami bersyukur Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di saat kami bersyukur, kuasa-Mu, kasih-Mu, mujizat-Mu Tuhan boleh lebih lagi terjadi dalam hidup kami. Kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati pujian kami Bapa. Biar pujian kami Tuhan boleh membawa suasana surga turun atas ibadah kami. Sehingga kami nanti pulang tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang boleh membawa damai sejahtera-Mu yang dari surga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Dalam satu nama Tuhan kami yang ajaib dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang percaya pada Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi saudara. Kita bersyukur pada Tuhan. Karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Yang siap memuliakan nama Tuhan, lambaikan tangan saudara. Katakan haleluya. Kurang keras saudara, saya tidak dengar. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pengen kita lebih semangat lagi buat Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bersyukur pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Gerak buat Tuhan Yesus ya. Seperti biasanya Tuhan. Soraklah. Hadap sana dulu ya. Haleluya. Balik. Soraklah. Haleluya. Hadap depan. Haleluya. Ayo saudara, hadap utara dulu yuk. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Hadap depan. Hallelujah.
saudara depan belakang, minimal 4 orang. Katakan, buat Tuhan Yesus tidak boleh malu-malu. Amin. Oke, siap? Kita hadap utara dulu saudara, siap? Oke, hadap utara dulu yuk. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Hadap depan yuk. Namun kasih setia
silakan duduk saudara. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Kasih Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Amin. Persembahan pertama akan dijalankan saudara. Penjalan kantong oleh kita bisa maju ke depan. Dan kita akan angkat satu pujian. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Setia Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Mari saudara kita datang pada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Maka dari itu jangan pernah takut saudara. Karena Tuhan akan selalu menolong bahkan menjaga kita. Mari angkat tanganmu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mari angkat tangan saudara. Katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan selalu, amin, haleluya, selalu menjagaku sehelai, amin, tak akan terjatuh, amin, tanpa seiring.
kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Kasih setia, anugerah dan pertolongan pemeliharaan-Mu dan berkat-berkat-Mu telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami dari hari ke hari, dan memungkinkan pada pagi untuk kami kembali datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan. Tibasnya kami akan menerima kehadiran Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan, pemahaman akan pribadi Allah, kehendak dan rencana Allah dalam hidup kami Bapa. Oh, Tuhan kasih kuasa tidak pernah berubah. Sesuatu hal yang indah dan terbaik Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Sucikan ruangan, sekitar ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengejutkan kami, mengganggu ibadah kami dan mengacaukan pikiran kami. Bapa Surgawi, demikian pula kami datang kepada mempersiapkan hidup kami, hati kami untuk menerima kebenaran firman Allah, petunjuk hidup, tuntunan hidup, dan dasar hidup yang pasti. Terima kasih Bapa, kami mau menerima firman dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita ada hari ini adalah semua anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Ya, Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan kita boleh saat hari ini kembali untuk yaitu bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang pada pagi ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Namun kita baca saja ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Selanjutnya nanti saudara baca di rumah. Ya. Waktu yang singkat kita pakai sebaik-baiknya untuk fokus kepada firman Allah. Puji Tuhan, saudara telah mempersiapkan waktu ini hanya beberapa menit. Ya, kalau saudara tidak fokus, saudara akan mendapat apa-apa. Ya, sejenak, setengah jam, lupakan semuanya dan pusatkan hidup kita kepada firman Allah. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita baca ayat ini. Selanjutnya saudara nanti baca di rumah. Sudah ketemu semua? Sudah bisa baca, buka Alkitab saudara dan bisa baca melalui layar LCD. 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Kristus, ini tema yaitu GPDI Jawa Timur, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan besar dikatakan untuk seluruh bangsa. Puji Tuhan. Dan kasih dalam Yesus, ini pertama kali berita tentang kedatangan Tuhan yang pertama atau kelahiran Tuhan
berita tentang Natal disampaikan kepada gembala-gembala. Saudara, pada gembala berarti saudara mendapat berita pertama, kabar pertama, berarti suatu hal yang istimewa. Saudara, jadi gembala-gembala ini mendapat keistimewa dan perhatian khusus dari Allah. Kabar yang dibawa berita ini oleh malaikat Tuhan. Saudara, tentu saudara kalau membaca mengapa berita ini disampaikan oleh malaikat kepada gembala yang ada di padang Efrata sedang mengembalakan domba. Kenapa berita tidak disampaikan di Yerusalem, pusat tempat ibadah? Bukan juga yaitu di Bethlehem, di mana Yesus lahir, saudara. Tentu ada suatu hal yang istimewa. Dan saat hari ini berita ini kepada saya dan saudara, berarti saya dan saudara mendapatkan keistimewaan khusus dan perhatian khusus. Saudara kasih, dalam ayat tadi dikatakan para gembala sedang mengembalakan domba. Saya tidak akan cerita tentang penggembalaan. Saudara, ya, pada waktu ini gembala itu dianggap yaitu satu pekerjaan yang rendah. Pekerjaan yang rendah. Tahu rendah berarti gajinya sedikit. Ya. Itu. Tetapi saudara, justru Tuhan memperhatikan orang-orang yang dianggap rendah, dianggap sepele, dianggap tidak ada arti, ya, pekerjaan yang rendahan, tapi justru Tuhan memperhatikannya. Haleluya. Tekun kasih, dalam ayat tadi dikatakan dia mengembalakan domba. Ya, dalam ayat tadi ada kata-kata malam. Saya singkat saja di sini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu berbicara tentang malam. Berbicara tentang takut, berbicara mengenai suatu berita dan isi berita, serta respon di dalam menerima berita, mendengar berita, efek dampak dari semuanya itu. Kita bahas satu persatu secara singkat saja, saudara. Dikatakan dalam ayat tadi, ayat yang ke-8, mereka di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Malam udaranya dingin, sepi, ya, sepi, dingin, saudara. Ini keadaan malam, yaitu di sini dikatakan sepi, dingin, sunyi. Di tengah padang belantara, padang rumput, saudara, tengah malam. Ada dengar suara apa kalau saudara pernah ada di padang rumput? Suara jangkrik. Saudara, ada burung hantu katanya. Ya. Nah, saudara kasih, keadaan dingin, sepi, dan sunyi. Dan gembala ini, saudara, dia mengembalakan domba, justru dia berjaga-jaga pada waktu malam. Mengapa? Gembala ini punya tanggung jawab kepada domba-dombanya. Kalau dia tidak berjaga pada malam, ya, domba ini bisa dirampok, bisa diserbu dengan kawanan binatang buas. Makanya tengah malam gembala ini tidak tidur. Mungkin juga ini persepsi saya, bisa juga gembala itu tidak hanya 1-2 orang, bisa giliran. Jam sekian kamu tidur, nanti bangun gantian juga. Tapi tidak ditulis di sini. Dia tetap berjaga, punya tanggung jawab atas keselamatan domba-domba, keutuhan domba-domba ini. Saya akan berbicara tentang itu, tetapi kita lihat yang pertama tadi, yaitu dikatakan bahwa yaitu mereka
dikatakan menjaga kawanan domba pada waktu malam. Malam, saudara, ya, pada waktu malam. Malam itu berbicara tentang apa, saudara? Malam berarti identik dengan gelap. Dengan gelap, saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus itu gelap. Ada masa gelap, saudara. Ada masa gelap. Dan saudara kasih, dalam tahun 2023 banyak orang yang meramalkan, memprediksi tahun kegelapan tahun depan. Kurang berapa hari, saudara? Tahun kegelapan, akan terjadi suatu resesi, inflasi, krisis ekonomi dan seterusnya. Gimana para pengusaha? Bagaimana para pekerja dengan dengar prediksi seperti ini? Ya, dan masih banyak lagi orang meramalkan dan memprediksi masa gelap. Sudah kasih, kalau sudah baca Alkitab kita yang pertama, pasal pertama, ayat pertama mengenai gelap itu sudah ditulis. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Bumi itu kosong. Roh Allah melayang-layang. Dan ada kata-kata apa? Gelap gulita. Jadi sebelum dunia diciptakan masih kosong. Dikatakan roh Allah melayang-layang di atas air samudra. Air sudah ada, samudra, tetapi bumi belum terbentuk. Isinya adalah gelap gulita. Mengapa, saudara? Sebelum langit dan bumi diciptakan, saudara, ada peristiwa yang terjadi di surga, yaitu penghulu malaikat yang namanya Lucifer. Dia mendapat kedudukan yang tinggi. Penghulu itu pemimpin. Saudara, di surga itu isinya adalah pujian dan penyembahan. Lucifer ini dipilih untuk menjadi pemimpin paduan surga, untuk memuji. Tetapi dia masih menginginkan kedudukan yang lebih tinggi lagi, mau menyamai yang memberikan kedudukan. Siapa? Allah sang pencipta. Makanya oleh Allah Lucifer itu dibuat ke bumi. Sedikit saya sampaikan, kalau malaikat berdosa tidak ada lagi pengampunan. Tidak ada kesempatan untuk dapat tapi kalau manusia masih ada kesempatan mendapat pengampunan. Makanya kesempatan tidak akan disia-siakan. Kemurahan Tuhan itu kesempatan. Kalau kita ada, ini kesempatan. Ini kemurahan Tuhan. Kesempatan untuk beribadah. Kesempatan untuk kita yaitu memuji Tuhan. Kesempatan untuk kita menyembah Tuhan. Kesempatan untuk berdoa. Kesempatan untuk melayani. Kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya, sebanyak-banyak untuk Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Itulah kisahnya. Dan setelah yaitu Lucifer dibuat ke dalam di dunia ini, dia membuat kekacauan di bumi ini. Saudara baca di dalam Yesaya pasal yang ke-14, saudara, itu mengenai Lucifer ayat 12 sampai ayat ke-18. Tuhan membuat mereka, dia ke bumi ini, saudara, dia membuat kekacauan. Itulah mulanya kegelapan menutupi bumi ini, saudara. Nah, makanya saudara kasih luar biasa. Awal pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan apa? Halo? Menciptakan apa? Menciptakan terang. Ketok gak pernah maca Alkitab itu.
Haleluya. Baca Alkitab. Bahwa pertama Allah menciptakan terang. Di mana terang itu muncul, kegelapan itu akan pergi, bukan sirna. Pergi. Di mana terang itu ada kekacauan akan hilang. Amin. Kekacauan akan reda. Itu terang luar biasa. Saudara kasih, itu kuasa gelap iblis itu selalu membuat kekacauan. Roh-roh iblis sekarang kita lihat di mana-mana terjadi kerusuhan, kekacauan. Saudara, apalagi sekarang anak-anak muda, ya, terjadi perkelahian, pertengkaran. Demikian pula antar sekolah, antar kampung. Itu roh Lucifer. Dia tidak suka ketenangan dan ketentraman, sukanya kekacauan. Juga mengacaukan pikiran saudara, mengacaukan hati saudara. Siapa yang kacau pikiran hari ini? Aduh, pikiranku kacau, sehingga tidak bisa fokus, ya kan? Itu sedang dikuasai oleh Lucifer. Hati saya gundah gulana, kacau. Hanya terang yang bisa mengatasi semua itu. Siapa terang itu? Yohanes pasal 8 ayat 12. Siapa yang apal berdiri? Nanti dapat hadiah. Halo? Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam terang. Bahkan memiliki terang itu. Maka dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-11-16, kamulah terang dunia. Maka ikut Yesus supaya mendapat terang. Pikiran tidak kacau, hati tidak kacau. Saudara, ikutlah Yesus. Terimalah Yesus dalam hidup saudara. Dan kasih dalam Kristus. Jadi itulah kegelapan yang pertama yang dibuat oleh Lucifer. Sudah ada itu. Jadi kalau diprediksi tahun depan begini-begini, kalau saya baca itu, aku sudah ngerti, firman sudah ada. Sehingga saudara tidak kacau, saudara tidak gelisah. Amin. Firman sudah mencatat. Dan mendapat solusinya bagaimana? Hiduplah dalam terang, terimalah terang, berjalan dalam terang. Amin. Saudaraku kasih, jadi gelap itu adalah merupakan implementasi dosa. Bukan dosa lo gelap. Ya, itu saudara. Jadi implementasi dosa itu adalah gelap. Perbuatan dari dosa, buah dari dosa, hasil dari dosa, itu gelap. Saudara, demikian pula saudaraku kasih, yaitu gelap juga selain implementasi dari dosa, juga merupakan suatu manifestasi dari dosa. Bukti nyata dosa itu ya kejahatan itu. Buahnya adalah kejahatan, buahnya adalah tindakan yang tidak benar, melanggar hukum, kejahatan. Sekarang kita lihat tindakan kejahatan semakin hari semakin. Kalau sudah baca firman Tuhan, itu penggenapan firman. Tidak pikiran sudah tidak kacau, hati sudah tidak kacau, karena sudah tahu firman Tuhan. Saudara, nah selanjutnya saudara ini mengenai gelap yang pertama. Yang kedua saudara kasih, yaitu tulah yang ke-9. Itu gelap gulita. Berapa hari guru sekolah minggu mana? Berapa hari berapa malam? Halo? Tulah yang ke-9, gelap gulita di tanah Mesir. Dikatakan orang tidak bisa melihat wajah orang lain. Jalan ke sana ketatap, jalan ke sana tubuhan. Jadi kalau idalmu seling tubuhan, kalau saudara tidak cocok, saling cecok, itu berarti gelap. Tidak akur, tidak mau damai, itu gelap. Tubruk sana, tubruk sini, itu gelap.
Saudara baca itu dalam Keluaran ya, pasal 10 ayat 21. Itu tulah ya. Tetapi luar biasanya, yaitu di tanah Mesir semua gelap. Nah, orang Israel ada di tanah Mesir, ada di satu tempat namanya Gosen. Yang luar biasanya Tuhan Yesus, Tuhan yang memanggil, memilih kita. Semua tanah Mesir gelap, tetapi tanah Gosen terang. Amin. Kalau saya sungguh ikut Tuhan, Tuhan akan adakan perbedaan dan pembelaan bagi saudara. Mengapa dunia susah sudah ikut susah, dunia kacau ikut kacau? Sebab saudara tidak ada terang, tidak ada di dalam Yesus. Itu. Selanjutnya yang ketiga, saudara kasih, mengenai tentang gelap. Ya, Keluaran pasal 12 ayat 29 dan 30. Saudara, apa yang terjadi pada waktu gelap itu? Ada teriakan di Mesir. Seluruh negeri Mesir mereka berteriak apa? Ada kematian anak-anak sulung. Ada kematian anak-anak sulung tengah malam. Ini teriakan tengah malam, tangisan tengah malam. Berarti apa? Duka cita, kesusahan, penderitaan, kepedihan. Saudara, terjadi di tengah malam. Tetapi yang luar biasa lagi, ini milik Tuhan. Haleluya. Orang-orang Israel, mereka tangisan, teriakan, penderitaan. Orang Israel pada waktu ada di dalam rumah, mereka sedang makan roti tidak beragi dan makan gulai kambing. Haleluya. Kenapa? Karena di ambang pintu itu ada tanda darah. Malaikat Tuhan mereka mengelilingi kota Mesir, yaitu negara Mesir, di mana ada tanda darah. Malaikat itu lewat. Berarti darah Yesus melindungi. Amin, saudara. Saya singgung sedikit, saudara. Nanti akan terjadi secupak gandum sedinar harganya, 2 cupak jelai sedinar upah 1 hari. Saya mendapat kopai, nanti sekali waktu saya khotbahkan dengan khusus. Tetapi jangan rusak minyak dan air anggur. Banyak orang menafsir. Tapi saya katakan pada waktu berjaman kudus, Yesus mengangkat cawan. Inilah anggur. Betul, inilah anggur. Apa? Inilah darahku. Haleluya. Firman Tuhan kan semua pengampunan dosa harus ditandai dengan darah. Celakalah mereka yang menganggap najis darah Yesus. Jadi pengampunan dosa hanya melalui darah Yesus memberikan perlindungan bagi kita semua. Minyak Roh Kudus. Haleluya. Saudara kasih, ini mendapat perlindungan, tidak ada tangisan. Di luar sedang menangis, di luar mereka sedang pedih, mereka duka cita, tapi di dalam mereka sedang makan roti. Dunia akan terjadi resesi, anak-anak Tuhan tetap resepsi. Haleluya. Kalau saudara hidup dalam terang, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam Yesus dengan sungguh-sungguh. Ini mengenai gelap. Saudara kasih dalam Kristus. Nah, hanya ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Saudara kasih dalam Kristus, tadi saya katakan akan terjadi inflasi, resesi, ekonomi, krisis dan seterusnya. Kalau sudah baca lagi firman Tuhan, biar itu terjadi untuk dunia, tetapi bagi anak-anak Tuhan tapi dikatakan ada terang, berjalan dalam terang. Yaitu ada perlindungan dari Tuhan, amin. Ada pembelaan dari Tuhan kalau tetap hidup dalam Yesus Kristus. Dan itu sudah dinubuatkan oleh namanya Nabi Yesaya. Kalau saya hitung hari ini yaitu 2700 tahun yang lalu. Itu sudah dinubuatkan. Kita baca yuk. Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal 60 ayat 1.
Yesaya pasal 60 ayat 1 ayat 2. Yesaya pasal 60 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 60 ayat 2. 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Dia beri kemuliaan untuk Tuhan, luar biasa. Sudah dinubuatkan ini akan terjadi, kegelapan menutupi bumi, kekelaman di bangsa-bangsa, tapi Tuhan akan menerbitkan terang dalam hidup saudara. Ini jaminan dari Tuhan. Tidak usah takut saudara, tadi katakan seperti itu. Sudah dinubuatkan, apa yang terjadi ini sudah tertulis dalam Alkitab. Alkitab sudah itu komplit, maka bacalah Alkitab saudara, akan mendapat pengetahuan rohani, pengetahuan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara kasih selanjutnya, ya sudah itu masa gelap, masa yang menakutkan, masa sunyi, ya tidak ada harapan lagi, berarti tidak ada harapan lagi, ya seolah semua sudah runtuh habis, akhirnya jadi putus asa. Masa gelap, orang kena sakit jantung, aduh habislah saya. Saya kena kanker, aduh habislah saya. Begitu, bangkrutlah usaha saya, habislah sudah. Haleluya. Tidak. Sebab dari ini dikatakan, hari ini ada kabar yang sangat dahsyat terjadi dalam hidup kita. Dunia biar gelap, dunia biar runtuh, biar putus asa, tetapi saat ini ada janji Tuhan yang luar biasa. Tadi kan jangan takut. Tadi gembala tadi sangat ketakutan, redek reweli. Tapi firman Tuhan jangan takut. Ini ada jaminan. Saudara baca dalam Alkitab, kata jangan takut itu sejumlah 365 kali. 1 tahun berapa hari? 1 tahun berapa hari? 300. Berarti setiap hari ada firman Tuhan. Jangan katakan ono firman Tuhan, jangan takut pada sebelah saudara. Jangan takut, ada firman Tuhan. Haleluya. Setiap hari. Jangan takut. Ya, saya tidak akan uraikan ini, tetapi dalam ayat ini isi berita sekarang ya. Jangan takut, di sini katakan ya, sebab sesungguhnya ya ada berita dari surga. Ya, berita apa itu? Berita sukacita besar bagi atau untuk seluruh Nah, ini berita. Dengarlah berita dari surga, amin. Firman Tuhan, jangan dengar berita dunia membuat saudara takut, kecut, khawatir, membuat saudara gelisah, kacau. Dengarlah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, amin. Berita sukacita untuk seluruh bangsa besar, bukan berita kecil, bisik-bisik, hehe. Kalau berita kecil bisik-bisik namanya ya. Biasanya saudara kalau ngomong bisik-bisik itu sudah ngomong tidak benar, ya kan? Itu berita tidak benar, bisik-bisik. Orang suka bisik-bisik, ditutup lagi begini ngomongnya, tutup lagi begini ngomong, supaya orang nggak ngerti. Sudah jelas itu berita tidak benar. Tetapi berita dari surga, berita yang sangat benar. Tidak ada satu pun yang dirahasiakan. Sudah bawa berita dirahasiakan, ya ngomong-ngomong lo ya. Akhirnya dia ngomong lagi ke sana, ngomong lagi ke sana, akhirnya semua dengar. Firman Tuhan tidak usah seperti itu, tidak perlu dibisik-bisikan. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan berita sukacita yang besar dibawa oleh Pendeta Ali. Halo, hari ini dibawa oleh siapa? Malaikat Tuhan. Berapa malaikat Tuhan? 1, 2. Dalam ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah
Apa? Besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia. Di atas ada kemuliaan, di bawah ada damai sejahtera, di tengah ada manusia. Haleluya. Di depan ada kemuliaan Allah, di belakang ada damai sejahtera, kita ada di tengah. Luar biasa, itu berita dari surga. Makanya firman Tuhan, jangan, ini sambel ya, kan gitu. Jangan takut saudara. Di samping kanan ada kemuliaan, samping kiri kita ada di tengah. Kita diapit oleh dua hal. Apakah saudara masih susah? Sudah menghadapi apa hari ini? Beban berat, masalah yang berat? Oh, tidak mungkin ini sudah diponis oleh orang seperti ini. Saudaraku kasih, ada kemuliaan Tuhan, ada damai sejahtera. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah berita. Saudara, berita gembira, berita sukacita, bersukacita. Seperti apa bangsa Israel ditawan, dijajah, diperbudak 430 tahun, setelah mereka bebas, oh mereka sukacita, bersorak-sorak. Haleluya. Sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, iblis dan maut. Saudara setiap hari bersukacita. Ngapain saudara susah? Mengapain saudara mengeluh? Mengapain saudara sungguh-sungguh tidak ada artinya? Itu malah menambah beban saudara. Hidup saudara berat, mau melangkah berat. Hidup dengan penuh sukacita. Waktu bangsa Israel ditawan 70 tahun oleh yaitu Babel, setelah mereka dibawa pulang, mereka pulang dengan sorak-sorak. Sukacita, bebas. Haleluya. Mengapa kita sukacita? Karena sukacita itulah yang merupakan kekuatan kita. Sukacita justru sudah mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Kalau sudah mengeluh, saudara mendapat berat hidup ini berat. Sukacita, saudara, ya dari Tuhan. Yang ketiga, isi dari berita. Malam ketakutan, ada berita luar biasa. Saudara kasih dalam Kristus, makanya saudara dengarlah berita dari surga. Saudara suka berita di TV untuk menambah pengertian. Saudara melihat diberitakan, kalau sudah oh ini ono Alkitabku, wis ditulis itu. Saat durunge dia ngomong wis ono, saya sudah ngerti. Amin. Karena sudah baca. Kalau tidak baca tidak ngerti, saudara. Bingung, takut, ketakutan. Isi beritanya apa saudara? Ya, isi beritanya apa? Halo? Telah lahir, telah datang, telah muncul, telah hadir. Siapa di sini? Siapa? Halo? Bagimu. Itu berarti tertuju kepada satu kelompok. Itu saya dan saudara pagi ini. Amin. Ya. Di sini katakan yang pertama juru, yang kedua Kristus, yang ketiga Tuhan, yang keempat ada nama Daud. Luar biasa. Kenapa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, titik. Atau hari ini telah lahir Kristus, titik. Telah lahir yaitu Tuhan, titik. Atau keturunan Daud, anak Daud, titik. Tetapi ada 4 hal. Kita baca Yesaya pasal 9. Kita baca bersama-sama. Ayo, dengan suara yang keras. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Tolong tayangkan di layar LCD. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sudah ayat 5 bukan ayat ya. Ya ayat 5. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut: 1, penasihat ajaib, 2, Allah perkasa, 3, Bapa yang kekal, 4, beri kemuliaan untuk Tuhan. Inilah 4 tadi sudah ditulis, dinubuatkan oleh Yesaya. Hari ini, bukan besok, hari ini saudara yang hadir. Hari ini saudara yang dengar firman Tuhan. Hari ini saudara yang berjemaat dan bergereja telah lahir. Sudah, telah berarti sudah datang kepada saudara. Saudara, ya ada 4 tadi. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Ini isi berita. Apa berita ini menakutkan? Halo? Berita ini menakutkan? Tidak. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Dengan cepat saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada 4 hal. Yang pertama apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Firman Tuhan, berbahagialah bagi mereka yang miskin. Artinya miskin itu tidak punya apa-apa dan berusaha untuk mendapatkan apa-apa. Selalu kurang, ingin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Itu miskin artinya. Jangan sampai saudara miskin rohani. Miskin jasmani tidak apa-apa. Jangan sampai seperti sidang Laodikia, merasa dia punya segala-galanya, tapi di hadapan Tuhan kata, engkau melarat. Rohaninya kosong, tidak berrohani, tidak punya iman, tidak punya pengharapan, tidak punya kasih, kosong. Yang kedua, saudara kasih, memberikan kebebasan kepada orang tawanan. Ditawan oleh iblis, ditawan oleh hawa nafsu, ditawan oleh daging, ditawan yaitu oleh dunia, ditawan oleh pekerjaan, ditawan oleh usahanya. Senantiasa tidak ada kesempatan, tidak ada kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, saudara, penglihatan kepada orang buta. Yang terakhir, membebaskan orang yang tertindas. 4 hal. Inilah berita pagi ini untuk saya dan saudara, yaitu Juru Selamat Kristus Tuhan Anak Daud, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Orang miskin, orang tawanan, orang buta, dan orang yang tertindas ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus. Inilah tadi, yaitu isi daripada berita itu. Selanjutnya yang keempat, bagaimana respon sebagai gembala, seorang gembala. Responnya, tanggapannya pada waktu mendengar, luar biasa. Semua gelap Tuhan memberikan terang. Semua menangis, menderita, duka cita, tapi Tuhan memberikan luar biasa. Mereka resesi, kita resepsi. Saudara, bagaimana sekarang hidup saudara setelah mendengar ini? Respon bagi gembala setelah mereka mendengar, saudara, setelah mendengar firman Tuhan, setelah mendapat kehadiran Tuhan melalui para malaikat itu, apa yang mereka buat? Ayat 15 dan 16a. Apa saudara kasih?
dia tidak diam saja. Berkatnya tidak dipuji, tidak, dia bercerik. Yang pertama bukan bercerita, yang pertama, ayo kita cepat-cepat, mari kita cepat-cepat. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita buktikan. Sebab ayat yang ke-12 tadi dikatakan, berita firman, engkau akan melihat, menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lafin. Itu yang disampaikan, itu berita yang disampaikan. Tidak ada, ayo cepat kamu, kami perintahkan kamu, kalau tidak nurut kamu nanti. Tidak, mereka hanya mendengar berita. Haleluya. Berapa kali sudah mendengar berita firman Tuhan? Satu minggu berapa kali sudah dengar firman Tuhan? Satu bulan berapa? Bagaimana respon saudara? Dikatakan diajak, ayo mari kita buktikan apa yang kita lihat, kita dengar hari ini. Dia pergi, ya, dari Padang Efrata ke Bethlehem, kurang lebih itu 2,5 kilo. Dari sini kemana ya? Ke Pak Yusak ya, 2,5 kilo Pak Yusak ya, ada. Sini Pasinan itu 5,5 kilo dari sini nih. Ya setengahnya lah. Mereka berjalan, mari. Bukannya mereka diajak teman-temannya, tidak sendirian. Haleluya. Firman Tuhan katakan, Daud kata, aku sangat bersuka cita bila Tuhan mengatakan, teman-teman mengatakan, ayo kita pergi ke rumah Allah. Sukacita, wis budalo dewi ae kono. Berangkat dewi, ojo ajak-ajak. Begitu. Pernah saudara ajak-ajak? Ayo kita sembahyang, ayo kita ibadah kepada teman-temannya, podo-podo gembalane, podo-podo jemaate. Kok malas ibadah? Ayo kita ajak, kita besuki. Sudah begitu, saudara. Sudah tahu saudara bahwa ibadah itu di mana dikuduskan dan diberkati hari Sabat ini. Sudah tahu itu, ajak-ajak teman. Orang-orang Kristen yang malas, orang Kristen tidak pernah ibadah, saudara ajak, membangkitkan semangat orang lain. Dikatakan cepat-cepat. Jadi dia tidak menunda-nunda, besok pagi aja, minggu depan saja, bulan depan saja. Tidak nyindir, tidak nyemprot, nanti nunggu kalau Natal saja, kalau Paskah saja. Jadi Kristen Natalan. Saya tidak nyinggung saudara. Mau Natal, anak-anak sekolah minggu rajin dibawa ke gereja, bab nanti ada hadiah. Setelah Natal, ambles. Bukan seperti itu, cepat-cepat. Dia menggunakan waktu maksimal mungkin. Untuk apa? Dipakai dengan sebaik-baiknya. Bagaimana saudara? Ya. Dan selanjutnya yang kelima ini, yang keempat, yang kelima saudaraku kasih dia, yaitu dengan semangat dan sukacita cepat dia menunda waktu. Yang kelima saudaraku, efek atau hasil daripada apa yang dia perbuat, ada hasilnya saudara. Ya, ayat yang ke-20, saudara. Ayat ke-19, mereka bersaksi. Ayat 19, 20, mereka bersaksi, menceritakan apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Bukankah Tuhan memilih saudara untuk mengemban amanat ini? Ini amanat agung. Pergilah ke seluruh muka bumi, jadikan segala bangsa murid Tuhan dan ajarlah mereka. Haleluya. Sudah saudara bersaksi? Halo? Menceritakan apa yang didengar, apa yang dilihat. Saudara jadi tebus dosa, saudara sudah diampuni, seharusnya masuk neraka, tetapi oleh karena Yesus datang sebagai juru selamat, menyelamatkan saudara masuk surga. Apa saudara kecewa masuk surga? Kecewa jadi orang Kristen? Kecewa jadi orang Kristen berarti saudara kecewa untuk masuk surga. Ada kata-kata sering, dia saudara kasih enggan masuk
takut masuk neraka, enggan masuk surga. Popoan ini. Banyak orang Kristen seperti itu. Ya, kalau takut masuk neraka, bagaimana caranya untuk masuk surga? Melalui akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah itu, saudara, akan berjalan pada jalannya Tuhan. Selain dari itu, saudara, dikatakan bahwa mereka memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, dan dikatakan benar. Dikatakan apa yang dikatakan, apa yang kita lihat itu memang benar. Ayat 20. Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji, memuliakan, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada. Sesuai. Saudara akan mendapatkan apa sesuai firman yang saudara dengar? Halo? Seharusnya setiap saudara dengar ibadah hari Minggu seperti ini, saya akan mendapat penggenapan perjalanan hari Senin sampai Sabtu. Kalau saudara tidak mendapat penggenapan, rupanya benar firman Tuhan yang saya imani, saya dengar, saya lakukan, saudara, digenapi dalam perjalanan saudara sepanjang minggu. Amin. Mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan, perlindungan, saudara, yang dari Tuhan tidak gelap lagi dalam hidup saudara, tapi ada terang, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara pernah alami itu? Apa dalam ibadah justru dari Senin sampai Sabtu malah hidup saudara tambah berat? Janji Tuhan pasti dikenapi. Janji Tuhan pasti dikenapi. Saudara, sekali lagi janji Tuhan pasti dikenapi. Dikatakan dalam tadi mengalami sukacita yang besar. Dia mendapatkan semangat, kekuatan, saudara, sehingga tidak mundur, semakin hari semakin maju, meningkat di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin melekat di dalam Yesus Kristus. Janji Tuhan pasti dikenapi. Baca nanti, saya kasih PR, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Barang siapa yang di dalam Yesus, Yesus di dalamnya, akan berbuah. Perjalanan saudara sepanjang minggu berhasil, diberkati Tuhan, ya. Dan segala doa saudara, permohonan saudara akan dijawab oleh Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau ada masalah, ada kesulitan, Tuhan meluputkannya, menyingkirkannya. Amin, saudara. Bukannya kita tidak akan mengalami masalah dan kesulitan sepanjang minggu, tapi kalau dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, Tuhan yang akan membereskan semuanya itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Semua bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Saudara takut, tak usah saudara bimbang, tak usah saudara cemas. Ada Tuhan yang berkuasa, Yesus Juru Selamat, Roh Kudus yang memberikan kuasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya.
kedua belah tangan saudara percaya kita punya Allah yang Maha Kuasa. Kegelapan tidak akan membuat kita takut, tidak membuat kita kacau, tidak membuat kita susah. Haleluya. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan hadir memberikan pengharapan. Haleluya. Haleluya. Percaya Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah saat katakan percaya Tuhan El Shaddai. Pada pagi ini Tuhan menyatakan kekuasaannya, kebesarannya, keselamatannya, mujizatnya, kelepasannya, penebusannya, pengampunan dosa, dan kesembuhannya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan El Shaddai. Haleluya. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Beri kesempatan Tuhan bekerja, menyatakan kekuasaannya dalam hidup saudara, menyatakan kebesarannya dalam hidup saudara. Hari ini ada berita sukacita bagi saudara, berita kelepasan, berita pertolongan, berita kesembuhan, berita mujizat. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berita sukacita, bukan berita duka cita, bukan berita susah, bukan berita sedih, tapi berita yang menggembirakan bagi saudara. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak usah kau takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
sekali lagi mohon dengan kasih Kristus Bapak Yusuf Besang maju ke depan dan berdoa. El Shaddai, El Shaddai. Siang hari ini Tuhan sudah melawat kami melalui firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau saat-saat ini Tuhan senantiasa menguatkan kami. Kami tahu Tuhan hari-hari ini kami boleh menerima, kami boleh merasakan Tuhan segala Tuhan beban berat, segala kesusahan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menjamin kami, Tuhan sudah memberikan kami damai sejahtera, Tuhan sudah memberikan kami sukacita, kelegaan dan kelepasan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh senantiasa dikuatkan untuk kami senantiasa bersandar berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan firman-Mu untuk tumbuh, untuk berakar, untuk tumbuh di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami Tuhan boleh berbuah dan buah tersebut Tuhan boleh menjadikan terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Persembahan kedua mari dijalankan. Penjalan kantong kolektor bisa maju ke depan. Sakjeke kula nderek Gusti. Dan sari berkahi
kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan pencerahan dan kita mendapatkan satu berita yang sungguh indah untuk kita yang percaya dan mau melakukan. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan yang Bapak Ibu berikan kepada kami berupa apapun. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha dan pekerjaan. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Protokol kesehatan Ibu Mut, persembahan keluarga Bapak Rianto hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Heni. Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu. Jam 9 ibadah umum seperti ini. Puji nama Tuhan. Senin, Selasa, dan Jumat ada doa malam dimulai 6:30 malam. Bapak Ibu, Natal sudah dekat ya. Nanti persiapan Natal Bapak Ibu tinggal untuk latihan, dan pemuda remaja akan mengadakan Natal. Dan nanti tolong pemuda remaja, sebetulnya pemuda remaja itu tidak hanya mereka yang belum menikah, enggak itu. Ya kalau di gereja-gereja lain punya anak 1-2 itu masih dikatakan pemuda, ya kan? Masih dikatakan pemuda. Oleh sebab itu nanti pemuda remaja atau dewasa muda nanti tolong nanti kumpul ya, untuk membicarakan Natal yang akan direncanakan oleh pemuda remaja, karena mereka ingin mengundang gereja-gereja yang ada di sekitar ya. Jadi oleh sebab itu, karena ini kemauan mereka ya, semangat mereka kita dukung ya Bapak Ibu ya. Ya tentunya ya perlu dana, perlu aqua ya, silahkan yang tergerak untuk membantu pemuda remaja yang nanti akan diadakan tanggal 29 ya, sebab nanti kalau tidak salah tanggal 27 atau tanggal berapa gereja kami ditempati untuk juga merayakan Natal anak-anak gembala. Hah? Oh anak-anak ya kok anak gembala. Ini tadi kan gembala. Kayak kapus yang Bapak Ibu enggak tahu lah. Ya, jadi ditunjuk di situ, jadi kita harus siap Bapak Ibu ya. Satu saya katakan itu berkat. Ya enggak tahu nanti bagaimana caranya. Ya kita berdoa di hadapan Tuhan, tidak ada barang mustahil. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Jadi mohon ibu-ibu yang mempersiapkan untuk pujian, bapak-bapak, pemuda remaja dan nanti dewasa muda dan remaja dan mengadakan, yaitu ya ada sedikit waktu agak panjang sedikit ya. Puji nama Tuhan, sabar. Kalau orang yang sabar itu pasti subur. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri. Oh ya, Bapak Ibu, ya celengan pertama sudah dibuka, ada beberapa yang sudah mengumpulkan, yang belum ya mohon, dan belakang itu sudah ada ya. Jadi kita nanti akan buka lagi, dan yang belum
masih ada kesempatan untuk minggu depan ya. Minggu lagi sudah kita pakai. Nah, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan kita apa ditayangkan? Ayo. Koordinator Natal dan bansos nanti tinggal sebentar kita akan ngomong-ngomong sebentar. Bansos ya, bakti sosial nanti ya. Cek tegang Bapak Ibu, tegang aja tegang mulai kok tegang ya sih. Puji Tuhan. Ya salah gak akan disalah no. Ya puji nama Tuhan. Jadi pengurus-pengurus nanti ya agak panjang sedikit. Apa latihan dulu, apa rapat dulu terserah ya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas siapa Koko ya yang baru datang. Ko Hendra, Tuhan memberkati ko ya. Setia terus. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir karena sakit seperti yaitu Dede dan Pak Main dan Pak Teddy. Dari Pak Teddy ya. Kapan lalu sudah sakit tapi Tuhan tolong, sekarang ada gangguan lagi, kita bawa dalam doa supaya Tuhan tolong. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan Kau Tuhan yang setia, waktu-Nu yang terbaik. Bapak saya mohon dengan hormat Bapak Evander berdoa sebelum doa berkat. Kami adalah anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa ya Allah.
bersatu hati Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang sakit ya Allah. Dalam Karena nama sesungguhnya Yesus. Tuhan Engkau adalah tabib yang ajaib dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika Engkau yang sudah turun Haleluya, tangan Tuhan, Yesus. siapakah yang berani ya? Terima kasih Tuhan. Jadi yang mustahil Tuhan. Haleluya, Kami Yesus. Tuhan bersatu hati berdiri Tuhan Terima untuk kasih. saudara-saudara kami ya. Haleluya. Kami juga berdoa ya Allah untuk kita sepekan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan dari Senin sampai dengan kembali lagi Minggu Tuhan, Terima Engkau kasih. yang akan terus menjagai. Amin, amin. Karena sesungguhnya Tuhan suara-suara gereja GPD Hosana ini Tuhan yang akan menjadi Tuhan air yang akan menyegarkan sekitar kami ya Haleluya. Allah. Terima kasih Tuhan. Ke segala arah ya Tuhan. Mereka akan mengenal Terima kalau kasih. kedamaian ada di tempat ini. Amin, Tuhan. amin, amin. Terus Tuhan hari demi hari doa-doa akan dikemenangkan ya Allah. Terima kasih. Dan damai sejahtera akan mengalir melalui tempat ini dan Terima terus mengalir kasih. ke segala arah ya Allah. Haleluya. Karena sesungguhnya nama Tuhan Yesus lah yang ada Terima di tempat kasih, ini ya Tuhan. Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Haleluya. pemimpin kami ya Allah, kalau kami tahu hati Raja dialiri oleh Allah. Terima Kami kasih berdoa Tuhan. Tuhan, Haleluya. masa kami Tuhan dari mulai Bapak Jokowi Tuhan, dengan Haleluya. segala keputusannya, Engkau yang berkehendak Tuhan, Benar, sesuatu Tuhan. jadilah Tuhan. Kami Haleluya. juga berdoa Haleluya. Tuhan untuk para menterinya Tuhan, bahkan Terima sampai tingkat kasih, bawah ya Tuhan. Allah, tingkat RT RW, Terima kasih, Tuhan Tuhan. yang akan terus ikut serta Tuhan. Benar, Sehingga sungguh Tuhan. Tuhanku, sungguh Allahku kami Haleluya. sepakat untuk negara ini Haleluya. dari RW sampai Indonesia. Kalau nama Tuhan Yesus ada. Tuhan. Terima Karena kasih Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang Terima mengajari kasih. kami terus menjadi anak-anak Tuhan dan Haleluya. anak-anak yang terang Tuhan. Terima Terima kasih kasih. Tuhanku, terima kasih Allah. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Angkatlah tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Tuhan memberkati.